Baik, hari ini kan kami ada kegiatan bersama saya Ibu Alhasa Idawani. Kami ingin memantau kegiatan siswa di mana mereka yang memiliki jam kosong ataupun memang gurunya tidak hadir, kami akan lihat, kami akan bentuk diskusi ya bersama nih anak murid yang lumayan siap nih kameraman. Selanjutnya ada tim ya, bersama tim kita akan berkunjung ke masing-masing kelasnya. Oke, ikutin kami guys. Dadah. Dadah. Assalamualaikum Ray Habil Sadewa. Waalaikumsalam Bu. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, ini ujian yang terakhir ya? Iya Bu. Hari ujian ini terakhir ya. hari ini. Jadi Ray ini berarti sudah 3 tahun 3 tahun. di sini. Boleh ya Ibu tanya-tanya? Boleh Bu. Setidaknya ini bisa menginspirasi untuk adik-adik kelas yang lain. Oke. Sebenarnya karena itu di sini termasuk siswa yang berprestasi ya. Itu Alhamdulillah. satu, kemudian siswa yang teladan. Jadi tidaknya ada gambaran untuk generasi-generasi berikutnya yang bisa adalah yang bisa yang ditiru dari Abang Ray-nya gitu ya. Oke. Jadi ini yang mau Ibu tanyakan, yang pertama, apa yang membuat Ray begitu bersemangat tentang belajar dan bagaimana Ray itu mempertahankan semangat itu hingga saat ini? Kalau untuk yang biar semangat Bu ya, itu tuh banyak ya kan Bu. Salah satunya juga orang tua yang pastinya. Yang buat semangat tuh pastinya itu Bu, kedua orang tua. Terus dari visi misi Ray juga mau jadi apa. Nah seperti itu sih Bu, yang buat Ray semangat sampai saat ini. Oke. Jadi itulah yang mempertahankan Ray itu tetap menjadi istilahnya berprestasi hingga saat ini ya, alhamdulillah. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana Ray menemukan nih keseimbangan antara prestasi di sekolah dan juga prestasi di rumah? Artinya nilai positif yang diterapkan di rumah itu dengan yang di sekolah itu bagaimana Ray menyeimbangin? Karena kan polanya berbeda ya Ray ya. Kalau di sini kan kita berhadapan dengan guru yang memberikan ilmu. Kalau di rumah kan kita berhadapan dengan orang tua yang ingin anaknya menjadi sukses. Itu bagaimana menyeimbangkan? Apa Bu? Kan pasti ada supaya tetap stabil. Kenapa gitu? Kan sebagian kalau di rumahnya itu lagi galau, lagi sedih, nanti di sekolah dia bisa berubah jadi ikut aja belajar aja lagi lah tetap gitu. Motivasi itu kembali bagaimana menyeimbangkannya? Kalau misalnya untuk menyeimbangkan itu ya pertama kalau misalnya Ray sendiri itu Ray jalani aja dulu Bu, Ray ikuti alurnya kayak mana. Terus udah kayak tadi iya Bu, kan bingung Dalam belajar bagaimana itu belajar di rumah sehingga terbentuk itu di sekolah? kalau di rumah belajar itu kan ada waktunya nyusun jadwal Bu. Iya. Disusun jadwal. Jadi kok misalnya lagian memang orang tua juga memperingatin batas main HP itu ada. Jadi malam-malam tuh nggak ada yang namanya main HP, itu nggak dibolehin sama orang tua. Nah, jadi batasnya tuh ini dari kan pagi sekolah bukan biasa dari jam 8 hingga pulang sekolah. Itu udah sekolah terus itu boleh main HP itu Bu habis pulang sekolah sampai sore. Sampai jam-jam 4 lah ya kan Bu. Terus bantu-bantu orang tua. Udah kayak itu jam-jam habis maghrib, nah itu belajar gitu. Tidak diboleh main HP gitu, nggak dikasih main HP gitu Bu. Kecuali memang ada PR. Itu pun hanya dikasih ya beberapa menit lah gitu untuk ngerjain PR itu biar nggak terlalu itu. Berarti ya memang disiplin waktu tuh sudah dibina dari rumah, Iya, Bu. sehingga akan terbiasa sampai di sekolah. Nah, kalau di sekolah nih,
pernah nggak ada momen gitu dimana kamu sendiri nih merasa gagal atau kesulitan? Kalau merasa gagal, kok di sekolah banyak. Pernah ya? Pernah gitu kan. Kayak pas, tapi banyak nih event-event atau lomba-lomba yang diikutin gitu kan. Itu kayak, ya kok gagal sih kayak gitu Bu. Kok misalnya dalam pelajaran juga pernah Bu, kayak tiba-tiba tuh blank, nggak fokus gitu kan. Kok misalnya fokus tuh kan susah gitu Bu, apa tuh namanya, dapetin fokus tuh susah Bu, susah untuk fokus lagi kok misalnya udah blank atau lagi belajar. Jadi ya kok tiba-tiba gitu kan, kayak terus kok di rumah nih kayak kok ini bisa dapatnya segini gitu Bu, kok misalnya dibaca-baca lagi di rumah, jadi nggak bisa. Nah, jadi bagaimana untuk mengatasinya kembali supaya pulih, tidak down ataupun tidak, kan bahasanya kalau udah mereka itu saat dia terjatuh dia langsung stres ataupun trauma. Nah, Ray kenapa bisa masih stabil, itu bagaimana mengatasinya? Apa? Kok untuk mengatasinya Bu kan, kan belajar lagi Bu. Belajar aja. Belajar lagi dari kesalahan. Belajar contoh, ya seperti yang Ibu pernah bilang gitu kan, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Lah dari situ kan belajar juga. Kalau misalnya kita gagal berarti ada yang salah dengan usaha kita, ya kan Bu? Ya udah, jadi pelajari aja Bu. Berarti kok misalnya dari lomba-lomba kayak gitu Bu kan, nah itu apa sih yang salah dari lombaku sehingga aku nggak bisa menang kayak itu. Terus dari pelajaran, kenapa aku bisa ngeblank saat belajar, seperti itulah Bu kira-kira. Jadi kita mengambil hikmahnya, Iya, Bu. ambil hikmahnya, ambil tetap sisi baik, sisi positifnya itu, sisi positif, sisi negatifnya itu ya diambil sebagai pengalaman gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang keempat. Siapa tokoh yang membuat Ray yang tokoh inspiratif ya dalam hidup Ray, dan bagaimana pengaruhnya yang membentuk pemikiran Ray itu? Ada nggak tokoh yang inspiratif? Oh ada Bu. Pertama itu keluarga pastinya Bu kan, keluarga yang selalu memberi dukungan, yang memberi, orang tua yang memberi nasihat-nasihat baik, yang memanage lah bisa dibilang kan, waktu atau segala hal gitu kan. Yang kedua itu ada guru juga Bu. Guru menjadi salah satu tokoh inspirasi bagi Ray karena mereka telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat Bu, sehingga dapat kita terapkan dan dapat kita gimana ya, dapat kita terapkan lah gitu kan, bilang kan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kan guru juga ngasih motivasi setiap pagi, setiap upacara gitu Bu. Terus yang ketiga itu teman. Kok teman juga sebagai inspirasi juga sih Bu kan. Apalagi mereka juga memberikan semangat, masukan, terus iya itu dapat mengubah mindset kita. Udah itu sih Bu. Siap. Oke. Nah, sekarang apakah Ray sudah berperan di masyarakat? Setidaknya di keluarga lah. Lingkup kecilnya di keluarga. Sudah. Nah, bagaimana nih Ray itu berencana untuk memberikan dampak positif bagi mereka? Apa yang mau Ray berikan? Istilahnya memang pengaruh besar untuk mereka yang positif. Pengaruh besar yang positif. Mungkin dari, kan kita ada sikap, ada dari mungkin dari pengetahuan kita atau dari kerja kita, boleh. Menurut saya sih lebih ke sikap Bu ya. Perilaku, dampaknya bagaimana, cara bertutur kata yang baik dengan orang tua. Terus dalam masyarakat juga seperti itu, sopan santunnya harus dijaga Bu. Nah, itu sih Bu. Itu salah satu, jadi perilaku ya. Oke. Baik, Ray, itu adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga Ray sukses ke depannya, bermanfaat, menjadi menjadi yang menjadi figur ya, menjadi figur bagi keluarga dan bagi contoh bagi teman-teman yang lain. Sukses terus dan tetap semangat. Apapun yang terjadi sama kita itu adalah buah dari hasil usaha kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.